sudah ada ini perbandingannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Betul kita uji betul Pak ini. Kasaran. But that's alright. Hush. Jadi saya bagaimana nyemain biji saya tuh nanam. Nah sekarang sudah dari 2003 saya tanam. Kalau sekarang kan berarti sudah 18 tahun ya. 18 saya tanam. Yang gedenya sama yang kemarin kita lihat itu, yang diameternya 25, itu dari saya nanam 6.000. Enggak ada 100 pohon. Sudah 18 tahun. Ini baru 6 tahun. Iya, ini baru 6 tahun. Ini kalau kita tadi ya, Eka Panca tadi, di antaranya adalah menentukan pola jarak. Itu jangan sampai salah. Kalau itu benar, itu nanti insya Allah pertumbuhannya akan optimal. Itu nggak bisa Tawar-tawar dikurangi itu bahaya. Cuma kalau dilebarkan boleh, cuma rugi aja. Rugi secara ekonomi. Cuman kalau dipepetin itu rugi juga. Ini sudah riset sih. Ini jati Salomon itu tadi katanya hybrid Pak, katanya. Iya. Infonya dia katanya. Ya, Ini hybrid tadinya. Bisa dikatakan hybrid. Dari Karena apa ke apa, kita Pak? Tidak pakai hybrid itu kan F1 ya. Sama, jadi kalau beli ya istilahnya mau bijinya saya ini ya itu nggak direkomendasi. Kalau nanam ya baru. Cuman jangan salah, ini dipotong masih tumbuh lagi. Bukan hanya sekali nanam saya itu nanti ini bisa 2 kali. Oh, jadi nanti kalau dipanen dipotong ditumbangin masih nunggu lagi. Tumbuh sekali lah. Jadi ya Pak Anggono beli 12.000 dari saya. Itu soalnya cuma 6.000. Yang kedua nanti lebih cepat lagi karena akarnya sudah banyak. Itu stek maksudnya atau Enggak. Ya, nanti Sisa pohonnya tumbuh lagi. 20 tahun. 20 ah tahun kan udah dipotong nih. ah Nah, potongannya, tonggaknya tumbuh lagi kan. oh berarti jangan dibakar dong ya? Enggak usah. Enggak usah dibakar. Panennya ditebas aja berarti Dibakar kenapa? Enggak, maksudnya Dibakar supaya pun bisa nggak tanam mati. ulang, supaya bisa tanam ulang. Enggak dibakar enggak mati. Oh. Jati itu saya punya yang di Kalimantan itu bakar habis itu sampai atas itu. Makanya orang nyari babi pas musim kemarau udah kebakar semua, hangus kan, tinggal tahu nggak ada yang mati, nggak ada yang mati malah subur. Itu karakter jati itu karena ini adalah tanaman panas. Jadi kalau tanam di puncak nggak hidup nih, hidup tapi nggak gede-gede. Ini kalau Kalimantan kan gambut, hidup nggak? Hidup. Yang penting tidak ke genang pangkal batangnya. Oh, jadi bawahnya nggak boleh kayak rawa gitu Pak ya? Meskipun ini ya, ini kita nanam cuma semeter, terus ini sungai nggak masalah. Yang penting pangkal batangnya itu tidak kegenang gitu aja. Kalau sistem apa itu di rawa-rawa atau itu ditinggikan aja, ada drainase aman. Itu kita sesuaikan. Gambut kan? Panen setelah 10 tahun tadi Pak. Ya insya Allah 10 tahun. Tapi kalau jati biasanya? Oh bisa di atas 30 tahun. Perhutani. Jati biasa tuh perhutani tau Pak? Perhutani Pak. Bisa 30 tahun belum panen juga? Oke. Jadi 30 tahun paling diameter 20 paling. 30 tahun. Dan tingginya nggak gini. Nggak setinggi. Oh. Kalau ini nanti setelah 10 tahun berapa diameter Pak? Insya Allah 30. 30 cm. 30 tuh siap jual lah Pak? Itu yang dikatakan sudah nilai ekonomisnya sudah tinggi gitu. Oh, 30. Kalau di bawah 30 itu masih kurang bagus lah. Orang harga pasarnya masih bisa ini ya, nego suka-suka gitu ya. Itu kalau 30, kalau hobi ya, ada yang beli hobi. 1 kubik itu bisa sampai 23 juta. Kalau hobi loh ya. 1 kubik tuh anggapan 1 pohon lah itu ya? Enggak lah, paling ya 2 lah. 2 pohon ya? 2 pohon. 2 pohon ya. 2 pohon. 1 kubik. Yang 30-an ya.
Itu kalau hobi misalnya minta yang 9 meter, saya minta yang diameter 30. Itu mahal kalau gitu. Lah kalau pas jual gitu itu mahal. Iya, iya. Cuman kalau biasa ya 2,5 3 juta per kubik. Nah, ini sekarang yang saya penasaran. Ini kan ada jati Solomon, Pak. Nah, perbedaannya sama jati Neo Solomon apa, Pak? Iya, kalau jati Solomon kan jati asli dari Pulau Solomon. Nah, Iya. Mungkin di web saya ada. nah. Jadi jati Solomon itu memang dulu dari awal sebelum saya keluar jati Neo Solomon itu saya nanam dari sekitar 20 varietas jati. Ya jati impor, ada jati putih, ada jati Solomon, ada jati super, ada jati Muna, ada jati Jawa dan lain-lain ya. Saya tanam ada sekitar 20. Nah setelah saya lihat dalam kurun waktu kurang dari setahun, jati Solomon yang paling bagus. Nah itu saya ambil. Tapi itu masih asli kan. Nah itu baru saya masukkan ke laboratorium. Oke. Ya, jadi Oke. saya apa itu Riset. namanya? Saya riset namanya kita rekayasa genetika. Namanya pemuliaan. Nah, pemuliaan dari jati Solomon itu kan istilahnya kita sudah istilahnya gennya itu sudah bagus. Nah, adapun Neo Solomon itu saya perbaiki lagi. Jadi saya upgrade kromosomnya termasuk kualitasnya. Setelah itu kita ujikan sampai uji kayu. Uji kayu itu maksudnya Kayu begitu hasil udah- kayunya. Nah, Nah, setelah makanya saya 2010, 2017 itu baru keluar ini. Karena apa? Saya ikutin sampai iya. keluar kayunya. Oh, Sampai sampai kualitas bisa kayunya sampai sudah bisa saya uji. dipanen gitu ya. Dan dipanen baik produktivitasnya maupun kualitasnya. Nah, yang kualitasnya alhamdulillah sudah diuji. Jadi 7 tahun ditanam di Bogor, density-nya kerapatan. Kalau jati itu kan yang Ya, diukur ya. kerapatan ya, density-nya ya. Itu Supaya sudah 0, anti rayap, kalau semakin Iya. besar rongganya Dan rayap tidak makin banyak. dan tidak mudah patah kalau diukir. Ya, makanya Itu makanya jati. grobiokan Kan- tuh, grobiokan apa Iya. segala macam kan dari jati ya. Jati. Itu saya ukir kecil-kecil, Iya. pecah itu. Kecil ini. Iya. Kecil-kecil semua. Nggak pecah. Jadi yang Neo Solomon ini murni hasil Bapak ya? Iya, Ya, makanya kan hak itu hasil ciptanya. pemeliharaan. Namanya Neo Solomon atau Eka Panca. Makanya Eka Panca tapi ya nama Indonesia tadi sebenarnya itu semacam himbauan. Jadi kalau nanam jati itu ya harus fokus. Kalau kita nanam jati terus ditinggal atau nanam jati, saya nanam bibit dari Neo Solomon nggak bisa. Jadi tidak hanya bibit yang bagus, hasilnya bagus. 5 hal tadi harus diperhatikan secara integrated, secara keseluruhan. Merek jual apa? Merek jual Neo Solomon. Neo Solomon, Merek jual. Neo Solomon, yang suka Neo Solomon. Nah, kalau dari perbedaan sendiri selain density tadi ya, dia lebih rapat kan. Terus apa? Mungkin Kecepatan. tahun tanam. Kecepatan tumbuhnya ada. Nanti kita Nah. kasih ya Bu ya, bisa di WA kan. Jadi kita bandingkan jati Neo Solomon, jati Solomon, termasuk jati yang lain sudah ada ininya, perbandingannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Betul kita uji betul Pak ini. Kasaran dari sisi tahun berapa? Misalnya Solomon berapa, Neo Solomon? Bisa dibacakan deh. Ya, ya, Tapi lebih cepat ya. lebih cepat, Lebih cepat lebih ya. cepat, lebih rapat ininya, Density-nya itu Iya. tadi. dan lebih lurus, Lebih lurus. bulat gitu ya. Nah, sama hama Kalau hama bisa mengklaim bahwa lebih minim dari kayu jati biasa nggak, pohon jati biasa nggak? ya, kalau hama sebetulnya itu hampir sama kalau hama. Oh, Makanya gitu di ya. sini dikatakan Eka Panca itu harus diinikan supaya semuanya harus dicermati Oh, iya, supaya ya secara body, antibody, imun ya kan, penjaga dan lain-lain vitamin itu sudah kuat. Dengan sendirinya kalau udah itu. Kalau kita sudah menerapkan ya bibitnya bagus, ya akarnya bagus, medianya bagus, jarak tanam tepat, ya kan, terus kita ikutin pruning dan juga penyayatan kayu dan pembesaran lewat kambium. Insya Allah sih termasuk itu juga akan mengontrol apakah itu dari pengganggu-pengganggu dari luar itu dengan sendirinya akan tercover juga. Iya.
Gitu. Tapi kan saya nonton di YouTube kan kayak Mm-mm. kalau jati biasa sama jati Salomon ya memang kan kalau Neo Salomon mungkin belum banyak tutorialnya lah gitu kan. Mm-mm. Nah katanya kalau Salomon tuh lebih minim inilah, lebih minim diserang hama gitu Iya. dibandingin sama Iya. jati biasa. Sebetulnya itu sih. Jati lokal nyebutnya itu sih. Ya, kalau masalahnya kalau jati itu kalau terlalu rimbun, banyak cabang. Mm-mm. Nah, itu rawan penyakit. Hmm. Cuman kalau kena sinar itu aman. Nah, kalau ini kan lurus ke atas. Ah, Enggak Iya. langsung menganopi lebar. Ya 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 Ini kalau dari tinjauan. ya ya. Ya. Ya apalagi juga jaraknya kita tata. Dengan cara itu insya Allah dengan sendirinya sudah jatinya juga kuat, imunnya juga kuat. Nah, tentunya juga itu akan lebih aman gitu. Mm-mm. Ya sih logikanya begitu ya. Makin banyak daun kan, makin banyak hamanya juga ya. Makin banyak aman. Iya iya iya. Itu karena menutupi sehingga terlalu basah ya kan. Karena jati nggak suka basah. Kemarau kebakar nggak apa-apa daripada kerendam. Kalau kerendam segini mati Pak. Terus tunggu sini kerendam gitu kan. Kerendam sampai seminggu mati itu. Karakter jati begitu. Oke deh, kita tahu banyak ilmu nih dari Pak siapa tadi namanya? Pak Hari, Pak Hari. Oke. Ya sharing-sharing lah. istirahat dulu kita Iya, enggak. makan hidangan dulu. Kita ngobrol lagi, lanjut lagi. Sekarang kita nyantai dulu. Nanti dulu